Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai wudhu. Mari kita belajar mengenai wudhu bersama-sama. Oke, lanjut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan ada beberapa bagian dari materi kita pada kali ini. Yang pertama, bagian pendahuluan, kompetensi, masuk ke dalam materi, kemudian pustaka, dan pengembang. Sebagai pendahuluan, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Langsung saja, kita masuk ke bagian penjelasan mengenai kompetensi. Mengenai standar kompetensi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Berikut adalah penjelasannya. Kompetensi inti dibagi menjadi beberapa, yaitu ada 4. Kompetensi inti 1, sikap spiritual. Kompetensi inti 2, mengenai sikap sosial. Kompetensi inti 3, mengenai pengetahuan. Kompetensi inti 4, mengenai keterampilan. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Di dalam materi ini, saya mengambil beberapa kompetensi dasar yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta didik. 1.1, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 2.2, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. 2.5, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 2.6, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. 2.8, memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.11, memiliki perilaku dapat menyesuaikan diri. 3.1, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. Dan yang terakhir adalah 4.1, melakukan kegiatan ibadah sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke indikator pencapaian. Dari materi wudhu ini, diharapkan anak-anak bisa mencapai beberapa indikator yang saya jabarkan, yaitu melakukan ibadah sehari-hari, mengembangkan rasa ingin tahu anak, menerapkan tata cara berwudhu, mengetahui rukun wudhu, yang kelima, memahami penyebab batalnya wudhu, dan yang keenam adalah meningkatkan kepercayaan diri anak melalui lagu tata cara berwudhu. Oke, kita lanjut lagi, kembali ke menu utama. Selanjutnya, setelah pendahuluan dan kompetensi, kita masuk ke bagian materi inti. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu pengertian, tujuan, rukun, niat, tata cara, doa, lagu, dan yang terakhir adalah praktiknya. Kita langsung aja yuk ke bagian pengertian. Wudhu itu sebenarnya apa sih? Secara sederhana, wudhu itu salah satu cara mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Kembali. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kita lanjut ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuan wudhu itu apa? Di antaranya, yang pertama, untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, membersihkan hidung yang kotor. Yang ketiga, membersihkan kulit. Dan yang terakhir adalah menjaga kulit dari berbagai serangan penyakit. Selain keempat ini, tentunya ada banyak manfaat ya ketika kita berwudhu. Selanjutnya, nah, apa aja sih yang termasuk hadas kecil? Ini ada gambar macam-macam hadas kecil. Yang pertama, buang air kecil atau buang air besar menurut Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kemudian yang kedua, mengeluarkan kentut. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah tidur nyenyak. Jadi, kalau dari keempat ini terjadi, artinya wudhu kita batal ya. Kembali lagi, setelah mengetahui pengertian dan tujuan, kita masuk ke bagian rukun. Ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan dalam rukun wudhu ini.
ini yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh seluruh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat usap sebagian rambut, yang kelima basuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib dan berurutan. Gimana, gampang kan? Kembali lagi, kita masuk ke niat. Sebelum melaksanakan wudhu, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Oke, kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Oke, kita kembali lagi. Setelah mengetahui rukun dan niat, kita lanjut ke tata cara berwudu. Ada 8 langkah dalam berwudu. Yang pertama, membasuh tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, membasuh muka, wajah sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh sebagian rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Oke, kita kembali lagi. Tata cara sudah, kemudian kita lanjut ke doa. Nah, setelah kita melaksanakan langkah-langkah wudhu tadi, ada doa yang harus kita baca setelah selesai melaksanakan wudhu. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal muttatahhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin. Kembali lagi, setelah kita mengetahui doa, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu lagu. Mohon disimak ya. Bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita sudah tahu lagunya. Sekarang kita praktek sambil nyanyi ya. Oke. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur cuci hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Gimana? Yuk kita kembali ke menu utama. Karena materinya sudah kita bahas, selanjutnya kita masuk ke bagian pustaka. Oke, ini adalah beberapa pustaka di mana ini menjadi sumber saya dalam menyampaikan materi tentang wudhu ini.
ada dari website Doa Harian Islami, kemudian kaswa.id, dan ufripik.com, kemudian Wikipedia, dan dalam salah satu buku karya Zaki Zamani dengan judul Panduan Lengkap Sholat Wajib dan Sunnah Pemula. Selanjutnya, mengenai pengembang, nama saya Nur Amalia Madila dengan NIM 2011305009, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan ini adalah salah satu sosial media saya, yaitu @madila_. Selanjutnya, penutup. Oke, sekian. Terima kasih karena sudah menyimak, sudah belajar bersama-sama. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.